Damai na sumurong siyan sa luhuk na roha, ima mangaramuti ati-ati ho pikiran munu di bagasan Kristus Jesus Tuhan tay. Amen. Jamita nadenggan di bagasan Minggu Misericordias Domini Sedarion, ima na tersurat di buku Mazmur 4 ayat 1 lupus tu ayat 9. Mazmur 4 ayat 1 lupus tu ayat 9 sonoma hatana. Ale debata hodo mga pinyaw, alusima muda pio-pio au, muda susa au, di urupi hodo au, sonari iboro hamu diau, jana tangihon ma tanyakku. Hamu ale akka jolma, sadia honok nari hamu palayas hamu liokku, orak ni andigan semak kojar naswada, doho makkaholongi naso marguna. Boto hamuma nadung ditodo Tuhan halak nani holongan nia. Ditangiho Tuhan do muda pio-pio au tusia. Padia remah muruk hamu, tapi ulang be mardosa. Harupe muruk ho sipan mai di bagasan rohamu. Disipan mai di bagasan rohamu sajo. Jana pahusor-husor mai dinapayak homodom dinabuni borngin nyari. Pasahak mahau nasa patutna jana habor sayai ma Tuhan. Miduk do halak na mandok o Tuhan pasu-pasu mahami. Sailomo marohamu midaham. Jopan dorohakku dibain ho ulang pado halak na marlubian di harto. Gabe modom maau di bagasan sonang akke humhodo da Tuhan na bisa manjagawau. Tuna manguduhon kor mardongan suling Mazmur ni si Daud. Ima sahakna mari dementa. Horas ma dihita subina. Terima kasih ma di Tuhata akte bisa hita marlagut luse di bagas jorona di GKPH Helpetiaon. Dung saminggu hita makarejohon karejota di tengah-tengah ni keluarga gereja dohot masyarakat. Bahat akka sisuk iroha nata bulus dohot akka arsak nata jagit. Margat tisulu tapi harani asini rohana bisa hita muse marlagut di bagas jorona di GKPH Helpetiaon. Lahu membigi hatan di bata akke persaya do hita marhite-hite hatan di bata nata bigi sadarion mangalehin gugun yang baru dohot harapan pakirimon na mangun mangadobi ari ni mulutta tuaka ari ni ro. Di bagasan Minggu Misericordias Dominion tabigi mahatan Tuhan na bertema cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Sinondang ni mohi ni debata menyondangi hita. Di bagasan tikion di Minggu Misericordias Domini artina saya endehon ma akka asini rohani Jehovah giot tapahusor-husor hatana bohi ni debata. Muda di perjanjian lama nada bolas kita mengaligi bohi ni debata. Harana muda tidak bohi ni debata manigordo masa akka hamalon adong do namate. Bohini di bata nada dong jolma mangaligisa. Bohinai gabe
mengalehen hamuliaon hasangapon. Biasana muda rode bata patidahon rupana buhina marhiti-hiti akka jillam niapi. Marhiti-hiti sinondang. Naso bisa terligi manang naisi. Musa sebagai naposona dihati-hai. Keheya laho manapot Tuhan di gunung Sinai. Marsuo dohot debata. Tapi nada di ligini abohina. Tapi di persuon na marhiti akka hata. Marhiti akka parsauran na di Papuluar i. Mulai ia turun sian gunung Sinai. Gabi buhina pe marsinonta. Artinya terjadi transformasi. Marhite persauran persuan dohot debata. Dohot buhini debata. Gabi buhini si Musa pe. Gabi marsinonta. Imana tahirim di bagasan minggutta sadarion. Muda disendangi Tuhan buhita. Gabi hita pe marsinondang ma buhita. Maradopkon sude portibi. Keluarga gereja dohot masyarakat. Muda hidup cahaya wajah Tuhan menyinari ini menjadi gambaran kehadiran Tuhan. Jadi kalau Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita, itu simbol Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Maka ketika kita nanti pulang, terimalah berkat Tuhan, dikatakan Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Itu simbol bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Hadir di kala suka, hadir di kala duka. Kehadiran inilah yang membuat kita semakin kuat menghadapi, menjalani kehidupan ini. Kalau dikatakan cahaya wajah Tuhan menyinari kita, itu menggambarkan kasih sayang. Holong ni rohani debata naso tarasa. Holong nai mengalehen kita sada keyakinan bahwa dia memberi kita naungan kasih. Perjalanan Israel, bangsa Israel dari Mesir selama 40 tahun ke tanah Kanaan, Tuhan memberi sinar pada malam hari dan memberi tiang awan pada siang hari. Artinya Tuhan menyinari sinar, memberi sinar pada malam hari, memastikan kalau mereka berjalan ada cahaya, supaya mereka berjalan dengan baik, tidak tersandung, tidak mengalami persoalan. Jadi sinar itu adalah lambang kasih sayang dan kehangatan ilahi yang mencerminkan kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian kalau dikatakan cahaya sinar wajah Allah menyinari kita, itu membawa pengertian kebijaksanaan, pengetahuan akan kebesarannya. Jadi kalau wajah Allah menyinari kita, itu menampakkan bahwa kita pun akan memperoleh kebijaksanaan. Kita akan bijak dikala kita mengalami kesusahan, penderitaan. Kita tidak langsung menyalahkan Tuhan atau menyalahkan dunia atau menyalahkan orang lain. Tetapi kita berbijaksana melewati masa-masa sulit itu. Jadi cahaya wajah Tuhan juga membawa perlindungan dan kedamaian. Kalau kita berjalan dalam gelap tadi, maka ketika ada sinar, maka segala kejahatan tidak akan menaungi atau menghantam atau menerpa kita. Tapi kalau ada sinar, maka orang akan takut berbuat jahat. Biasanya penjahat, pencuri tidak suka dengan terang. Selalu mereka mencuri dengan saat yang gelap. Makanya mereka datang pada jam 3, jam 4 atau jam 2. Lalu mereka akan mematikan segala yang terang supaya aksi mereka tidak kelihatan. Berarti kalau Tuhan memberi sinar kepada kita, itu jaminan bahwa Tuhan melindungi kita dan memberi kedamaian. Itu kalau dikatakan cahaya Tuhan menyinari wajah kita. Pertanyaan kita sekarang ialah, mengapa pemazmur memohon supaya wajah Tuhan itu menyinari wajah kita atau menyinari kehidupan kita? Ada beberapa faktor kalau kita belajar dari pengalaman pemazmur Daud. Mengapa dia memohon Tuhan menyinari wajahnya atau menyinari kehidupannya? Yang pertama, karena Daud mengalami kondisi kesulitan.
Daud sedang menghadapi tantangan, kesulitan yang membuat hidupnya gelap atau pikirannya kacau. Dia menghadapi keputusasaan. Jadi kalau kita menghadapi keputusasaan atau pikiran kita kacau atau kita mengalami pergumulan yang berat, maka mintalah Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita. Oh Tuhan, sinarilah wajah-Mu kepadaku, supaya aku yang berbeban berat, pikiran yang kacau, atau jalan yang buntu, Engkau berikan terang yang ilahi, sehingga jalanku terbuka dan hidupku dimudahkan. Itu. Jadi ini pertama, mengapa pemazmur meminta wajah Tuhan menyinari wajahnya, menyinari kehidupannya, karena dia mengalami kesulitan. Kita pun sering mengalami kesulitan, tidak bisa disebut satu persatu. Entahkah itu persoalan keluarga, entahkah itu persoalan pekerjaan, entahkah itu hubungan suami istri, hubungan anak, atau hubungan dengan masyarakat. Kita mengalami kesulitan. Dikala kita mengalami kesulitan, mohonlah wajah Allah menyinari engkau, supaya kita kembali dikuatkan. Tuhan memberi kita penghiburan dan petunjuk. Itu yang pertama, alasan pemazmur meminta wajah Tuhan menyinari hidupnya. Yang kedua, karena Daud kekurangan kepastian. Dia ragu. Kalau kita baca ayat yang ketiga dalam bahasa Indonesia disebutkan begini. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ini masa ragu. Dia belum mengambil keputusan bahwa Tuhanlah yang memberi dia kekuatan, Tuhanlah yang memberi dia kemuliaan. Tetapi dia suka menodai kemuliaan orang lain atau merusak kebahagiaan orang lain. Di sini Daud bingung. Apakah Tuhan membiarkan dia lama dinodai musuh-musuhnya? Apakah Tuhan akan membiarkan dia lama hidup dalam kesia-siaan dan kebohongan? Maka dia berkata, berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan kebohongan? Artinya hidupnya pun menjadi seolah-olah tanda petik sia-sia, karena Tuhan seolah-olah membiarkan orang lain menodai dirinya. Itu yang kedua, mengapa Daud pemazmur meminta wajah Allah menyinari dirinya. Di tengah kebingungan itu, dia ingin mendapatkan kepastian bahwa Tuhan memihaknya, sehingga orang yang menodainya dia akan dimusnahkan. Orang yang mencela dia akan dihalau daripadanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena Daud ingin dekat dengan Tuhan. Kalau kita baca ayat yang keempat, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Seorang yang dikasihinya. Itu adalah keinginan Daud, supaya dia dipilih oleh Tuhan menjadi orang yang dikasihi, supaya dia punya hubungan dengan Tuhan. Kalau orang yang punya hubungan dengan Tuhan, maka wajahnya akan terlihat. Tidak mungkin saya mengatakan mencintai seseorang kalau wajah saya selalu saya sembunyikan. Di zaman era digital sekarang ada banyak orang menjalin hubungan dengan dunia maya di Facebook, lalu chatting, lalu akhirnya kopi darat bertemu. Bahkan ada 1-2 orang yang akhirnya memutuskan untuk jatuh cinta dan menikah dari pertemuan di dunia maya. Tetapi pertemuan di dunia maya kadang-kadang juga bisa tertipu, karena wajahnya di dunia maya begitu ganteng dan cantik, tetapi ketika bertemu di dunia nyata, dia adalah orang yang jelek. Tahun yang lalu, kalau pernah Bapak Ibu membaca koran, anak sebuah SMA di daerah Kampung Lalang sana, chatting, bertemu di dunia maya, lalu di chattingnya ini akhirnya jatuh cinta dan bla bla bla. Bertemulah di kebun semayang itu, kebun tebu. Lalu si cowok itu pakai helm menjemputnya ke sekolah, lalu bertemu sampailah di pondok-pondok di semayang itu. Si laki-laki itu tetap berhelm sambil cerita, mengatakan, apakah kau mencintai aku? Wah iyalah, saya mencintaimu bang. Kalau begitu bukalah wajahmu supaya kulihat wajah.
Tapi mulai dari awal perbincangan itu sebenarnya si cewek ini sudah mulai curiga. Karena ketika berbincang, maaf bukan mencela, laki-laki itu ngomong tidak seperti biasanya. Kalau di chatting kan gak kedengaran suara. Lalu ketika di dunia nyata bertemu, dia berkata seperti ini, apakah engkau mencintaiku, Dek? Mulailah dia diam. Karena ternyata setelah dibuka wajah laki-laki itu, dia sundul. Lalu si perempuan itu tidak menjawab apa-apa. Mungkin dia kecewa karena foto laki-laki ini di dunia maya seperti Arnold Schwarzenegger, ganteng sekali. Tapi di dunia nyata dia mungkin mengatakan tidak mencintainya lagi. Lalu dia berkata, apakah engkau mencintaiku, Dek? Katanya. Dia diam. Pertanyaan ketiga tidak dijawab. Pertanyaan keempat, lalu dia mengambil pakaian SMA, kan ada dasi. Dasi itu dicekiknya perempuan ini, lalu dia buang ada di sumur yang sudah lama tidak digunakan, dan dia meninggalkan perempuan itu sudah mati di sumur itu. Lalu 3 hari kemudian tukang babak rumput mengambil rumput untuk makanan sapi, mencium bau busuk dan melihat sepatu terbalik ke atas. Lalu dia mengangkat, ternyata seorang perempuan SMA, masih berpakaian SMA. Hati-hati dengan wajah. Kalau dikatakan tadi kiranya ia menyinari wajahnya kepadaku, berarti dia menampakkan wajahnya, ingin menunjukkan hubungan yang intim supaya hubungan Daud dengan Tuhan semakin nyata. Ketika kita sudah mencintai, melihat wajah, lalu melihat karakter, maka cinta itu akan semakin mendalam. Karena orang yang jatuh cinta, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Berarti lihat dulu wajah, karakter, lalu mencintai. Daud ingin berjumpa dengan Tuhan, melihat karakter Tuhan, melihat wajah Tuhan. Dengan demikian dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka Tuhan dia pastikan akan menolongnya, akan melindunginya dalam kehidupannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, simbolisme rohani. Kalau kita baca yang ke-8, dikatakan begini. Banyak orang berkata, siapakah yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Jadi cahaya itu adalah simbol dari kehadiran, kasih sayang, dan kekuatan ilahi. Jadi kalau nanti wajah Tuhan datang kepada kita dengan sinarnya, maka itu simbol kasih sayang, simbol perlindungan, simbol kekuatan ilahi. Itu menjadi harapan Daud untuk mendapatkan kasih sayang, mendapat kekuatan, dan mendapat perlindungan dari Tuhan. Jadi inilah kalau dikatakan mengapa pemazmur menginginkan wajah dan sinar Tuhan menyinari kehidupannya. Nah, pertanyaan kita selanjutnya ialah apakah dampak kalau Tuhan telah menyinari wajahnya kepada kita? Setiap minggu mengatakan Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Apa dampak jika Tuhan menyinari wajah, menyinari kehidupan, menyinari keluarga kita, menyinari pekerjaan kita? Dampaknya yang pertama, kita memperoleh kedamaian batin. Sama seperti seorang anak kalau jumpa dengan ayahnya atau ibunya, dia akan merasa tenang karena telah melihat wajah orang tuanya. Dia akan merasa senang jika melihat wajah orang tuanya. Karena dengan kehadiran orang tuanya, dia akan memperoleh kekuatan baru untuk menghadapi teman atau persoalan kehidupannya. Jadi orang tuanya tidak berbuat apa-apa, tapi dia beroleh kedamaian dan ketenangan. Jika Allah hadir di rumah tangga kita, jika Allah hadir di pekerjaan kita, Allah hadir di gereja kita, maka kita akan tentram dan damai. Jika ada persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita, baik keluarga, baik gereja dan masyarakat, jika Allah hadir, maka dia akan memberikan ketenangan dalam batin kita. Itu yang pertama, dampak jika Tuhan menyinari wajahnya kepada kita. Yang kedua, kita akan memperoleh panduan rohani.
Ketika pikiran kita gelap, pikiran kita kacau, pikiran kita buntu, datang sinar wajah Tuhan, maka kita akan menemukan jalan baru, jalan keluar dari persoalan kehidupan kita, jalan baru dari kebuntuan kehidupan kita. Itu yang kedua, memperoleh panduan. Karena dia menyinari sehingga jalan kita terang, jalan kita jelas, jalan kita benar dan hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita memperoleh kekuatan dan perlindungan. Karena tidak ada mungkin lagi kejahatan datang karena ada sinar yang menyinari kehidupan kita. Kita tidak hidup di dalam kegelapan yang berpotensi kita akan dirampok, akan dibunuh, akan diganggu oleh penjahat dan orang lain. Tapi kalau kita berada dalam sinar Tuhan, Dia menolong kita, melindungi kita dari segala kejahatan dan potensi kecurangan dan tindakan-tindakan lainnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita akan memperoleh keselamatan kekal. Hanya orang yang telah disinari wajah Tuhanlah, maka hidupnya akan memperoleh kekekalan, selamat di bumi dan selamat masuk ke surga. Di bumi ini kita merasa bahagia, terlindungi. Di bumi ini kita dapat kekuatan, tetapi di surga pun kita diterima dan masuk dalam kekekalan itu. Apa yang hendak kita renungkan dalam Minggu Misericordias Domini ini? Yang pertama, marilah kita merendahkan hati kita dan bertobat supaya kita memperoleh sinar wajah Tuhan. Daud tadi yang berasal dari dunia yang salah, yang melakukan tindakan yang salah, yang menikahi istri orang dan merebut istri orang dan membunuh secara perang suami orang supaya dia mendapat istrinya. Maka sejak itu dia bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon Tuhan menyinari wajahnya kepadanya supaya dia beroleh pengampunan dan belas kasihan. Kita yang mengalami atau mengerjakan atau melakukan tindakan-tindakan yang melawan kehendak Tuhan, melawan firman Tuhan, kita diundang untuk merendahkan diri dan bertobat supaya Tuhan menyinari wajahnya kepada kita, supaya dosa-dosa kita diampuni, kita dikuatkan melawan dosa, dan kita sungguh-sungguh melakukan kehendak dan firman. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyinari wajahnya kepada kita, berarti kita harus menjalin hubungan kepadanya melalui doa kita. Orang yang meroleh sinar kemuliaan Tuhan, maka kita responlah, kita punya komunikasi, hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa kita. Sebanyak mungkin kita berdoa, sebanyak itulah kasih karunia Tuhan berada pada kita. Kalau kita mungkin berdoa, kalau kita mau hitung-hitung jam doa, kita harus boleh tingkatkan dari hari ke hari. Martin Luther itu berdoa 3 jam sehari, 3 jam. Martin Luther. Kalau kita kumpul satu hari, berapa jam kita berdoa? Bangun pagi katakanlah 5 menit, makan 1 menit, 3 kali makan. Berarti 3 menit, 5 tambah 3, 8 menit, itu pagi sampai malam. Malam berdoa lagi 5 menit, berarti 13 menit satu hari. Cukupkah? Kitalah yang membuat presentasi. Kalau saya katakan tadi Luther 3 jam berdoa sehari, lebih lama dari gereja-gereja Pentakosta sekarang. Tapi kita katakanlah 10% dari 3 jam dari Luther, masih 10 menit yang kita kerjakan, 10% dari doa Luther. Nah, mulailah berdoa panjang-panjang. Artinya di doa kita di kamar ya. Tapi kalau di doa umat jangan panjang-panjang. Orang bosan juga berdoa panjangkan dosanya. Kayak Pentakosta kira-kira begitu ya. Jangan. Doa pribadilah yang panjang-panjang. Tapi kalau doa bersama umat, dia lebih sedikit. Karena apa? Di doa di rumah kita lah, di doa pribadi kita lah yang butuh panjang-panjang berdoa. Kalau Hana berdoa itu lama sekali, sampai dibilang oleh Eli dia orang mabuk karena mulutnya komak kamit. Nggak tahu apa yang dibilang. Tapi hasilnya apa? Dia memperoleh Samuel anaknya. Jadi selama kita berdoa, sepanjang kita berdoa, semakin banyak pergumulan kita, perbanyak jam doa. Sebanyak apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, perbanyak berdoa. Karena itulah bukti
kita menjalin hubungan dengan wajah Allah yang menyinari kita. Yang ketiga, taat pada firman Tuhan. Taat pada firman Tuhan ini memang yang menjadi kesulitan. Kalau saya suruh nanti amanginang marla baca firman, kita kesulitan membaca firman. Alasannya teksnya kecil-kecil, mata saya sudah mulai rabun bagi yang lansia. Bagi anak muda nggak ada waktu, kesempatan. Sudah ada di handphone, ya nggak sempat buka. Yang sempat saya buka ya hanyalah TikTok dan YouTube. Kalau ke teks suci tidak pernah. Oke, tidak apa-apa. Sekarang LAI telah menerbitkan aplikasi baru, nanti di handphone, di Play Store, downloadlah Gebada, Gebada, Gebada. Itu kepanjangan dari Gerakan Baca Dengar Alkitab. Gerakan Baca Dengar Alkitab. Nanti unduh, ada 4 pilihan. Berapa lama kita mau mendengar, tahan mendengar firman Tuhan. Ada 25 menit, ada 40 menit, ada 60 menit, ada 85 menit. Saya ambil yang paling rendah 25 menit, nanti 15 menit kita dengar perjanjian lama, lompat ke perjanjian baru selama 7 menit, lalu nanti kembali ke Mazmur 3 menit, maka kita telah selesai mendengar Alkitab 25 menit. Jadi sambil nanti menggoreng ikan teri atau menggoreng ayam, kita akan mendengar Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak perlu kita baca lagi. Alat ini akan membacakan untuk kita. Itu akan menolong kita mendengar, taat kepada firman Tuhan. Tidak mungkin kita taat kepada firman Tuhan jika kita tidak membaca dan tidak mendengar. Kepada apa kita taat? Padahal tidak tahu kita aturannya, tidak tahu kita firmannya, tidak tahu kita apa yang disefirmankan Tuhan. Jadi supaya kita taat kepada firman Tuhan, tiada cara lain membaca atau mendengar firman Tuhan. Jadi kalau kita baca nanti itu, pilih tadi 25 menit, kita akan tamat selama 367 hari mendengar Alkitab. 367 hari. Tapi kalau ingin cepat, pilih yang 85 menit. Kalau waktu libur, dengarlah. Berarti 1 jam, 1,5 jam. Dengar sambil kita beraktivitas. Dengar. Apalagi sekarang pakai headset. Jadi sambil diangkut atau di mana kita bisa dengar firman Tuhan yang dibacakan oleh Gebada kepada kita. Itu yang ketiga, taat kepada firman Tuhan. Yang keempat, melayani sesama. Orang yang telah disinari Tuhan wajahnya, wajah kita berseri-seri, maka kita dipergunakan Tuhan untuk melayani sesama. Jangan pula kita telah dimuliakan Tuhan, wajah kita telah bersinar, memuliakan Tuhan, tapi kita tidak mau melayani sesama. Itu namanya selfish, egois. Hanya melayani diri sendiri, meminta berkat hanya untuk diri sendiri. Tidak. Ketika kita diberkati Tuhan, tugas kita ialah layani sesama. Dimulai dari keluarga, layani ayah ibu kita, layani suami istri kita, layani tetangga, layani semua masyarakat dan warga jemaat Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima, bersyukur dan memuji Tuhan. Bersyukur memuji Tuhan itulah respon kita terhadap sinar wajah Tuhan yang kita terima. Dampaknya bagi kita harus bersyukur memuji Tuhan. Inilah beberapa hal yang harus kita lakukan dalam rangka merayakan Minggu Misericordias Domini. Saya endehon ma akaasini rohani Jehovah di perdalan lingoluta sigano pari. Tuhan memasuk kita. Amin. Terima kasih ma ali Tuhan. Kemadung di sondang iho hami do bohimu. Marhite-hite sondang nasem ginjang. Bebeda potan asni roha hami. Haguguan nem baru. Pangundingan na mangulu na situtu. Ileheko di hami haluaan. Hanguluan na manokton. Bahat do lapatan ni nadung di sondang iho hami. Marhite sondang nasem bohimu. Atong kurespon ni hami ma sudenay marhite-hite. Patuturo roha do paubahon roha. Menjalin hubungan dengan marhita tangyang nami itu Tuhan. Jana satia hami membegi hatam, makarejohon hatam. Jana marhita hiduan marjok ni roha mahami, dingulu nami sigano pari. Pergugoy mahami ang mesti mengalapati hatamon.
jana makarejoon dingol nami sigano pari marhite Yesus Kristus Tuhan nama. Amin.